Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini ya kita sudah hampir di penghujung materi perkuliahan komunikasi organisasi ya. Semoga teman-teman masih mengingat dan apa ya paling tidak membekas begitu diingatan teman-teman tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, termasuk teori-teori dalam misalnya kepemimpinan yang kita pelajari di minggu lalu ya. Cukup banyak yang kita sudah pelajari tentang bagaimana gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi ataupun tujuan organisasi. Nah, untuk itu, minggu ini kita akan mulai mengenali lagi tentang apa itu sebenarnya efektivitas dan efisiensi organisasi ya. Tadi saya sudah sedikit kasih clue di awal tentang kata efektivitas. Nah, di sini saya mau sedikit bercerita dulu ya. Jadi sebenarnya memang keberhasilan suatu organisasi itu ya sesungguhnya mencerminkan tingkat kemampuan organisasi tersebut untuk menyesuaikan profilnya maupun tindakannya begitu. Dan dalam menghadapi lingkungannya sendiri, organisasi itu nantinya supaya lebih maju, bagaimana lebih berkembang sesuai dengan konsep yang kita pelajari bahwa bagaimana teori-teori mutakhir menganggap organisasi-organisasi yang berkembang itu ya organisasi yang mampu adapt gitu ya, adaptasi dengan lingkungannya. Dan karena itu ya ada cara yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang ternyata bisa sangat beragam begitu. Em, Sehingga suatu organisasi juga bisa dianggap berhasil ketika dia merasa atau di satu sisi dia menonjolkan satu dimensi keberhasilannya, tapi belum tentu bagi organisasi lain atau bagi outsider gitu ya menganggap bahwa organisasi tersebut berhasil. Nah, itu yang kenapa hal tersebut terjadi gitu kan. Jadi di sini makanya kita akan membahas tentang keberhasilan atau efektivitas dan juga si efisiensi itu sendiri. Nah, kita masuk di penjelasan yang pertama nih, teman-teman. Kira-kira siapa yang pernah mendengar tentang efektivitas ataupun efisiensi? Mungkin di sini juga sangat familiar gitu ya. Kenapa sih ada efektivitas dan kenapa ada efisiensi? Secara bahasa sendiri pun efektivitas ini sebenarnya lebih mengarah kepada eh, apakah kamu mengerjakan sesuatu dengan benar gitu. Apakah kamu mengerjakan sesuatu dengan benar. Sedangkan efisiensi, apakah kamu mengerjakan yang benar. Nah, dengan benar dan yang benar ini sudah mengarahkan kepada sesuatu yang berbeda gitu. Efektivitas ini terkait bagaimana misalnya eh, sesuatu yang kita lakukan itu apakah memang mencapai kepada sasarannya dengan benar gitu kan caranya. Nah, tapi efisiensi ini akan berbeda bagaimana sesuatu itu dikerjakan seefisiensi mungkin dan semuanya berkaitan dengan waktu kalau kita bilang ya. Atau efisiensi misalnya terkait sesuatu yang sudah benar tadi. Jadi bukan dengan benar lagi, tapi sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat sasaran langsung, bukan bukan lagi caranya, bukan lagi mencoba dengan cara tertentu nih lebih efektif, tapi efisiensi ini sifatnya sudah lebih sedikit baku. Nah, sehingga pada penjelasannya pun sebenarnya efektivitas organisasi ini bisa di apa ya namanya bisa dinyatakan untuk melihat suatu keberhasilan organisasi begitu bahwa efektivitas ini juga merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian jauh lebih luas gitu karena pencapaian tujuan atau sasaran bagi sebuah organisasi itu melibatkan seluruh aspek di dalam organisasinya. Nah, sedangkan kalau efisiensi itu biasanya lebih kepada hal-hal atau aspek-aspek internal di dalam organisasi. Misalnya kalau kita membahas tentang jumlah SDM atau misalnya kita membahas tentang iklim di dalam organisasi. Hal-hal tersebut bisa dikelompokkan dalam kajian atau kelompok efisiensi gitu.
Misalnya nih, ada teman-teman yang nanti bekerja, lalu mengalami pengurangan karyawan di dalamnya atau pemecatan besar-besaran. Nah, biasanya perusahaan itu akan menggunakan istilah efisiensi sekarang. Jadi, eh, ya untuk efisiensi maka kita akan ya kita melakukan efisiensi kinerja. Jadi harus ada beberapa karyawan yang mungkin tidak bekerja lagi di perusahaan ini dan sebagainya. Nah, di situ yang disebut dengan efisiensi. Jadi konsep yang sifatnya memang lebih terbatas gitu ya, yang menyangkut proses internal yang terjadi di dalam organisasi. Keduanya ini apakah saling berhubungan gitu ya? Apakah saling berhubungan itu biasanya juga belum tentu gitu ternyata kalau menurut penjelasan di dalam buku organisasi gitu kan. eh, Bisa saja tidak berhubungan karena organisasi itu bisa sangat efisien, tetapi dia tidak mampu mencapai tujuannya atau mencapai efektivitasnya. Artinya dia sangat hemat terkait SDM tadi, gitu kan? Apakah efisiensi yang dilakukan tadi baik dari sisi waktu maupun kinerja para pekerja di dalamnya itu bisa membuat pekerjaan mereka lebih efektif atau tidak. Nah, itu kan belum tentu ternyata. Tapi dua hal ini pastilah mempengaruhi kinerja dari organisasi seperti panah yang digambar ini, teman-teman. Kedua aspek ini berpengaruh tuh terhadap kinerja organisasi, tapi ternyata belum tentu kalau kita melakukan ngajian kuantitatif begitu apakah ada hubungan efektivitas dan efisiensi itu biasanya mereka tidak berhubungan begitu ya, bisa saja tidak berhubungan karena tadi efisiensi pekerja apakah akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan. Nah, itu juga atau efektivitas kerja organisasi itu juga yang akan dipertanyakan gitu. Kemudian pengukuran keberhasilan organisasi ini juga bisa dilalui melalui tadi melihat efektivitasnya aja. Jadi ternyata mengukur efisiensi itu karena tadi lebih sempit pada ranah internal aja, jadi akan sulit melihat keberhasilan sebuah organisasi ketika kita hanya melihat efisiensinya aja, misalnya hemat waktunya atau bahkan pemangkasan para pekerja di dalamnya gitu kan. Tetapi untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi itu sangat mungkin dilakukan dengan kalau kita bilang melihat si efektivitasnya ini ya teman-teman seperti itu karena bisa saja mereka ini tidak berhubungan begitu kalau kita bilang tidak sama dengan ini. Tapi mereka berdua pasti akan ada pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian, karena tadi kita mengkaji melihat bagaimana suatu organisasi itu berhasil atau tidak, misalnya efektivitas ini kan juga terkait dengan minggu lalu ya, bagaimana gaya kepemimpinan yang digunakan. Apakah gaya tersebut cukup efektif? Nah, bukan apakah gaya tersebut cukup efisien. Nah, tidak demikian gitu kan. Kenapa? Karena efektivitas ini terkait dengan tadi bagaimana apakah yang dilakukan itu dilakukan dengan benar gitu kan. Efektivitas itu kata kuncinya di situ dengan benar. Sehingga efektivitas tadi ini akan membawa pengaruh kepada efektivitas organisasi itu sendiri. Dari mana lahirnya efektivitas organisasi ini, teman-teman ya? Kalau kita belajar tentang iklim, tentang kepemimpinan, kekuasaan, atau bahkan pendelegasian dan sebagainya, maka ini akan terletak pada nah, termasuk bagaimana pimpinan di minggu lalu ini adalah efektivitas individu, gitu ya. Jadi ini akan memberi pengaruh bagaimana. Oh, mohon maaf, ini bukan efektivitas individu ya, teman-teman, tetapi efektivitas kelompok. Nah, jadi keefektifan organisasi itu ditentukan oleh dua aspek ini. Maaf ya, ini ketiknya sambil ngantuk ini mungkin nih. Nah, jadi efektivitas organisasi itu ditentukan tadi oleh bagaimana sih karyawan, bagaimana sih individunya atau pimpinannya kemarin, atau misalnya bagaimana kinerja kelompoknya. Nah, sehingga gabungan dari keefektifan atau cara kerja keduanya inilah
Nah, yang akan melahirkan efektivitas organisasi. Kalau teman-teman ingat, di minggu lalu kita belajar tentang teori situasional ya, gaya kepemimpinan situasional yang mana dia menyebutkan tuh bahwa keberhasilan gaya kepemimpinan itu tidak serta-merta ditentukan oleh style individu dalam berkomunikasi saja, tetapi bagaimana situasinya. Nah, situasinya itu apa? Bisa saja tadi bagaimana harmonis atau tidaknya anggota, bagaimana misalnya beban kinerja yang dia pegang, bagaimana keterbukaan di situ, ya kan? Nah, itu semua yang nantinya akan berpengaruh nih kepada efektivitas organisasi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana nih pengukuran aktivitas di dalam organisasi ketika misalnya teman-teman nanti bekerja di dunia nyata, di perusahaan untuk mengukur efektivitas organisasi, lalu misalnya untuk melakukan evaluasi kerja dan sebagainya, harus sistem apa yang diterapkan, harus bagaimana misalnya atau mungkin hanya sekedar menjadi peneliti di dalam sebuah organisasi gitu ya, untuk tugas akhir itu bisa melakukan dengan ini, melihat bagaimana lingkungan di sini ya, artinya kita belajar nih bahwa organisasi itu adalah bagian dari lingkungan, maka dari itu di sini dijelaskan pengukuran efektivitasnya melihat bagaimana organisasi itu memusatkan perhatian pada aspek input dan juga outputnya, terutama based on lingkungan, karena lingkungan ini adalah tempat di mana organisasi mendapatkan input dan juga mengeluarkan outputnya seperti itu. Dan organisasi itu sendiri yang akhirnya mengolah gitu ya, kalau kita bilang proses pengolahan suatu input itu di mana gitu ya, di organisasi. Kalau kita bilang kenapa Gojek akhirnya ada gitu kan, ini karena ada input bahwa di Indonesia itu pada saat itu pendiri Gojek merasa kok sulit sekali mendapatkan ojek begitu ya, harus berlangganan atau harus jalan mencari pangkalan ojek dan sebagainya. Fenomena demikian atau realitas tersebutlah yang menjadi input gitu kan, sehingga bagaimana mengolah masalah tadi ibaratnya itu dilakukan di dalam organisasi gitu kan teman-teman. Lalu apa dampaknya? Nah, dampaknya tentu yang kita sebut sebagai output, keluaran dari organisasi yang kalau kita bilang output ini akan berdampak kepada lingkungan, sedangkan apa yang kembali lagi kepada organisasi ini yang kita sebut dengan outcome. Nah, gitu ya. Kemudian, teman-teman, bagaimana untuk mengukur efektivitas organisasi? Ternyata tidak semudah itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama yaitu bagaimana pendekatan dalam pengukurannya. Mengukurnya saja itu ada 4 cara gitu, ada pendekatan sasaran, sumber, proses, atau bahkan gabungan dari ketiganya ini. Nah, yang pertama, pendekatan sasaran ini ternyata ya dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi, mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Jadi dilihat kesesuaian dengan sasarannya, identify-nya itu mengenai sasarannya, bagaimana misalnya kalau kita bilang goal-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi sasaran di sini itu teman-teman sebenarnya juga suatu organisasi dianggap punya atau yang berukuran besar gitu ya, mempunyai lebih dari satu sasaran pada saat yang bersamaan, bisa saja. Jadi bisa saja goals dia adalah menciptakan keinginan apa ya, produk yang misalnya mencapai jumlah tertentu, dan produk tersebut bisa saja menjangkau konsumen luar negeri misalnya. Ini kan sasaran-sasaran yang cukup banyak begitu ya. Kemudian sasaran yang dimiliki oleh suatu organisasi itu bisa juga mempunyai sifat yang berlawanan. Misalnya nih, keinginan untuk mendapatkan apa tingkat keuntungan yang tinggi, begitu ya, dapat menggagalkan keinginan untuk memperbesar volume jualannya. Jadi kalau mau untung tinggi ya volume jualan tidak sebesar
sebesar itu gitu ibaratnya ya, keinginan untuk yang produksi besar-besaran misalnya ya, keuntungannya tinggi, di produksinya juga diperhatikan jumlahnya dan sebagainya. Lalu sasaran itu juga ditetapkan oleh pimpinan atau para pimpinan organisasi yang masing-masing dapat mempunyai pandangan yang berlainan tuh mengenai prioritasnya. Jadi ternyata para pimpinan itu juga di dalam organisasi tentu ada gesekan, ada perdebatan gitu ya tentang pimpinan di bagian pemasaran atau misalnya di bagian produksi dan sebagainya itu punya kepentingan tuh bagaimana prioritas tentang sasarannya. Kemudian sasaran itu juga saling berkaitan satu sama lain, bisa saja eh, apa ya jangka pendek gitu, misalnya ada produk baru yang dapat menjadi alat untuk mencapai sasaran jangka panjang dan itu bisa mencapai keuntungan yang sangat tinggi gitu. Jadi dia punya sasaran yang ternyata sasarannya itu bisa berimpact pada sasaran berikutnya gitu. Dan berikutnya ya teman-teman di sini sasaran itu disebutkan bahwa eh, dia punya dua alasan yang menyebabkan bahwa sasaran organisasi itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Kenapa? Karena di sini sasaran itu merupakan alasan dari eksistensi suatu perusahaan gitu kan atau organisasi. Kalau nggak ada sasaran ya tujuannya ya hilang. Padahal konsep berdirinya organisasi itu kan karena adanya tujuan tadi gitu ya. Contohnya ya misalnya pada sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu penjara. Penjara didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki kelakuan para narapidana, tetapi ternyata bisa bertujuan untuk mengucilkan para penjahat agar tidak lagi mengganggu lingkungannya. Nah, itu sasaran gitu kan. Sasaran ataupun tujuan yang sangat penting itu bagi proses manajemen yang dijalankan dalam satu organisasi, ini berkaitan nantinya akan mampu memberi pengakuan, akan memberi ibaratnya pengakuan terhadap organisasi tadi ya dari pihak lain atau pihak luar bahwa organisasi sudah punya sasaran yang jelas, marketnya, produknya jelas dan sebagainya tentu akan mendapat pengakuan gitu kan. Lalu apalagi yang akan didapatkan dengan sasaran ini? Ya arah bagi pengembangan organisasi begitu. Arahnya tentu akan semakin terbaca tuh. Kemudian kriteria untuk mengukur performance organisasi juga semakin jelas dan tentu akan mengurangi ketidakpastian organisasi ya. Nah, kemudian di sini sasaran di dalam organisasi sendiri itu teman-teman cukup banyak ya karena pendekatan sasaran ini ada yang bersifat resmi, ada yang ya hanya yang sesuatu yang diinginkan begitu karena bukan bukan sasaran utama tapi ternyata melihat dari lingkungannya sehingga itu bisa menjadi sasaran. Disebut juga sebagai sasaran lingkungan atau environmental goal. Bisa juga sasaran output begitu ya. Atau sasaran sistem juga ada, sasaran produk dan sasaran bagian. Eh kemudian ya, siapa sih yang berwenang begitu eh, terhadap sasaran ini, teman-teman? Tentu yang berwenang adalah pimpinan. Bisa saja, bisa saja pimpinan tunggal begitu atau ya koalisi kelompok pimpinan. Nah, itu akan sangat berpengaruh begitu terhadap pengambilan keputusan terkait tujuan organisasi atau sasaran tadi. Pendekatan sasaran ini sendiri ya, jadi ternyata dalam pengukuran efektivitas organisasi dengan menggunakan pendekatan yang cermat begitu, memberikan perhatian nih terhadap hal-hal berikut. Nah, adanya jenis output organisasi itu akan ditentukan oleh sasaran tadi, subjektivitas dalam penilaian dan juga pengaruh kontekstual. Kenapa disebut berbagai jenis output gitu teman-teman? Karena
jenis output yang dikeluarkan tadi kan akhirnya bisa dibaca gitu ya, bagaimana pengukuran efektivitas organisasi terhadap sasarannya. Nah, apakah itu simultan atau tidak gitu kan? Kemudian juga di dalam beberapa penelitian ternyata teman-teman ada sasaran yang sifatnya atau seringkali tidak dapat mencapai keberhasilan yang simultan. Ada yang misalnya sasarannya terhadap efisiensi atau pertumbuhan organisasi itu dianggap, atau bahkan yang paling rendah adalah kesejahteraan sosial di lingkungan organisasi. Itu bagi beberapa pimpinan eh, itu menganggap apa ya? Menganggap sasarannya itu sasaran tersebut itu hanya berpengaruh kecil terhadap organisasi, terutama terkait kesejahteraan lingkungan organisasi. Yang paling tinggi itu terkait efisiensi. Itu di efisiensi itu ternyata dalam beberapa penelitian dianggap akan berpengaruh terhadap hmm, capaian sasaran tadi, gitu. Sasaran ini kan terkait efektivitas kerja. Nah, mencapai sasarannya itu ternyata menurut beberapa penelitian itu bisa dengan efisiensi organisasi ataupun produktivitas organisasi itu, atau keuntungan dan sebagainya yang mereka dapat. Nah, lalu kalau subjektivitas penilaian ini ternyata ya teman-teman, eh, ini lebih mudah dilakukan karena misalnya pada organisasi yang bisnis begitu ya, itu akan mudah dilihat bagaimana mencapai sasaran atau enggak nih. Nah, itu mudah diidentifikasi atau diukur karena ya secara subjektif begitu ya dilakukan. Atau pengaruh yang secara kontekstual nih, berpengaruh terhadap performance organisasi. Jadi pengaruh kontekstual itu dapat memberikan kesempatan berprestasi bagi organisasi gitu. Jadi ataupun sebaliknya, karena perbedaan karakteristik berbagai faktor kontekstual ataupun misalnya pada elemen-elemen tertentu dari lingkungan seperti mutu tenaga kerja, kemudahan mendapatkan berbagai sumber yang dia perlukan gitu ya, peraturan pemerintah dan sebagainya. Ternyata pengaruh kontekstual ini akan berpengaruh pada sasaran komunikasi. Seperti yang disampaikan kalau teman-teman ikut di perkuliahan tamu oleh Pak Hartio minggu lalu, kemarin ya, Hartio Harkomoyo, beliau menjelaskan bahwa sebuah UMKM atau wirausaha atau bahkan pengusaha begitu ya yang levelnya nasional ataupun internasional, ini sasarannya juga dipengaruhi oleh pengaruh kontekstual tadi, bagaimana misalnya hukum yang ada di daerah atau di negara tersebut. Misalnya hukum di negara tersebut membuat kemudahan ya, memberi kemudahan untuk pelaku-pelaku bisnis atau organisasi untuk ekspansi dan sebagainya, maka itu akan menunjang sasaran organisasi. Tapi kalau ternyata hukumnya runtuh dan sebagainya, maka ternyata itu akan sangat berpengaruh gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut pada pendekatan yang kedua nih, teman-teman. Eh, yang kedua ini adalah pendekatan sumber. Nah, pendekatan sumber ini cukup banyak ya, yang maksudnya mengukur efektivitas atau keberhasilan organisasi ini dalam berbagai macam input gitu, karena sumber gitu ya. Jadi bukan lagi sasaran atau mencapai goals-nya tadi seperti apa, tapi inputnya nih, misalnya melihat bagaimana kemampuan organisasi memanfaatkan lingkungannya, seperti yang dijelaskan juga oleh Kak Linda ya di atau CEO Butterscaf kemarin, bahwa kejelian gitu, kita nggak apa-apa sama-sama berbisnis dengan atau sebuah organisasi didirikan karena produk yang sama dengan lawan atau kompetitor, tetapi melihat lingkungan gitu ya, atau lingkungan itu dijadikan insight bahwa oh ternyata memproduksi suatu brand fashion itu juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan atau keadaan masyarakat sekitar, warna yang disukai masyarakat Indonesia, jenis kain yang cocok dengan iklim di Indonesia dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk sumber gitu teman-teman. Lalu kemampuan
para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat itu juga penting sekali mempengaruhi bagaimana sumber yang dikelola di dalam organisasi. Jadi balik lagi pengambil keputusan itu ya tidak mudah memang menjadi pimpinan seperti yang kita bahas di minggu lalu, tapi itu sangat memberi pengaruh terhadap efektivitas organisasi. Lalu kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil mereka peroleh gitu ya. Eh, Output itu ternyata bisa menjadi analisa gitu ya. Yang kita bilang tadi atau yang saya bilang tadi sebuah outcome akhirnya. Output itu kan luaran, sedangkan outcome itu yang kita rasakan dari organisasi itu sendiri. Sehingga sumber apa sih yang kita gunakan kok akhirnya hal ini berdampak nih pada organisasi. Lalu kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari termasuk bagaimana dia memaintain hubungan interpersonal, keharmonisan dan sebagainya itu juga menjadi sumber di dalam pengukuran efektivitas. Dan kemampuan organisasi bereaksi, menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan ya kalau kita bilang kontingensi kemarin atau terkait kemampuannya beradaptasi tadi ya, misalnya kayak Bluebird yang sebelum-sebelumnya kita selalu bahas bagaimana dia mampu bereaksi dengan atau beradaptasi dengan berjamurnya taksi-taksi online pada saat itu. Nah, yang ketiga, ini pendekatan yang memandang atau pendekatan proses. Jadi kalau tadi ada goal atau output, kemudian input, dan yang terakhir adalah prosesnya. Bagaimana proses ini dianggap sebagai aspek atau pendekatan yang penting untuk melihat efektif nggak nih proses kerjanya. Nah, ternyata di dalamnya nih interaksi yang kita bahas dari pertemuan ketiga sampai mungkin ke 10 ya, bagaimana terkait perhatian karyawan atasan terhadap karyawan, semangat kerjasamanya, ya atau yang kita sebut tadi efektivitas timnya atau kelompok, begitu kan? Kemudian saling percaya, komunikasi antara karyawan dengan pimpinan, desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini terkait pola roda yang kita bahas di pertemuan sebelum UTS nih, teman-teman. Ternyata pola roda atau desentralisasi pengambilan keputusan itu berpengaruh tinggi loh terhadap efektivitas proses kerja organisasi. Nah, organisasi dan bagian-bagiannya bekerja sama dengan baik, dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasinya. Kemudian adanya sistem imbalan yang merangsang peningkatan performance maupun pengembangan karyawan. Nah, ini penting banget. Ini yang kita bahas tentang motivasi kerja ya. Proses-proses ini ternyata terkait iklim, kepemimpinan juga bagaimana motivasi ya, pola komunikasi itu semua ada terkait proses atau dilihat dalam pendekatan proses efektivitas atau sebagai tingkat efisiensi kesehatan gitu. Dianggap sehat nggak tuh organisasi? Secara internal itu dilihat dari mana? Nah, ada beberapa aspek ini termasuk komunikasi vertikal atau ke atas ataupun horizontal sesama karyawan seperti apa. Dan yang terakhir, teman-teman, adanya pendekatan gabungan ya. Nah, pendekatan gabungan ini ternyata menggabungkan 3 jenis tadi. Ternyata organisasi itu ada yang memang tidak melulu memperhatikan outputnya saja atau inputnya aja atau bahkan proses, tapi mungkin bisa secara bersamaan gitu. Jadi yang bisa diperoleh bukanlah suatu nilai efektivitas, tapi profil efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Kalau kita mau melihat misalnya, perusahaan ini kita lihat deh dari inputnya kayak gimana, prosesnya gimana, outputnya gimana. Nah, akhirnya itu bukan lagi efektivitas organisasi yang kita temukan di lapangan, tetapi profil dari organisasi tadi. Ya, kalau teman-teman misalnya mau mendaftarkan organisasi ini ke bursa efek untuk dijual beli sahamnya, ya, maka ketika pembuatan dokumen-dokumen tadi ya, nah ini ya yang disebut dengan profiling organisasi sebelum didaftarkan di bursa efek misalnya. Nah, inilah yang sangat penting untuk melihat bagaimana efektivitas kerja organisasi, bagaimana
eh, nilai jual organisasi, bagaimana kegagalan organisasi sebelumnya, bagaimana pencapaian yang akan didapatkan oleh organisasi 10 tahun ke depan misalnya. Nah, itu yang akan bisa digunakan. Lalu bagaimana dengan pendekatan integratif efektivitas? Kalau tadi ini ya teman-teman, kita mengkaji dalam pengukuran efektivitasnya, maka pendekatan yang terakhir ini terkait integratifnya. Kenapa disebut pendekatan integratif ya teman-teman? Karena di sini ada kerangka-kerangka yang digunakan untuk melihat atau menggabungkan dari proses ataupun input sampai ke output efektivitas organisasi. Nah, yang pertama adalah pendekatan konstituensi, yang dimana pendekatan ini juga memandang keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada organisasi secara simultan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ya teman-teman, eh, di sini dilakukan penelitian keefektivitasan 97 organisasi di Texas yang dianggap dipengaruhi oleh uh, integratif pendekatan yang integratif tadi. Jenis konstituensinya ini yang pertama dilihat dari bagaimana pemilik perusahaan, gitu kan? Nah, pemilik perusahaan ini untuk melihat tingkat keefektivitasannya, maka dilihat bagaimana tingkat keuntungan yang dia miliki. Kalau dari karyawan, melihat efektif enggaknya karyawan itu dari mana sih? Dari kepuasan kerjanya, gaji yang dia terima, pengawasan yang digunakan dalam organisasi, dan sebagainya. Kalau dari sisi konsumen, tentu mutunya, gitu kan, atau jasa yang dihasilkan seperti apa kualitasnya. Kalau pemberi pinjaman itu melihat efektivitas enggaknya organisasi itu dari mana? Kredibel nggak ketika mengembalikan pinjaman, gitu kan? Kalau lingkungannya atau komunitas di sekitarnya, CSR-nya gimana nih, sumbangannya gimana nih sama apa namanya orang-orang di sekitar organisasi tersebut, begitu kan? Lalu bagaimana suppliernya misalnya? Ya tentu dilihat bagaimana kelancaran pembayarannya selama ini. Atau dari pemerintah sendiri, bagaimana melihat organisasi ini efektif atau tidak. Maka kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan pemerintah. Nah, itu dianggap sebagai organisasi yang efektif. Organisasi yang mungkin penghasilannya besar, tapi secara konstituensi atau aspek pemerintahnya tidak memperhatikan ranah-ranah hukum, itu juga dianggap tidak efektif begitu, karena akan mendatangkan banyak masalah di kemudian hari begitu ya. Nah, yang kedua ini efektivitasnya pendekatannya terkait bidang sasaran tadi. Keseluruhan kegiatan organisasi itu bisa dipandang sebagai kesatuan yang berhubungan dengan satu sasaran tertentu gitu kan. Bidang sasarannya itu apakah efisiensi internal dan eksternal, kemudian efektivitas internal dan juga eksternalnya. Jadi melihat efektivitasnya itu dari si efisiensi secara internal maupun eksternal, dan juga efektivitasnya sendiri, internal ataupun eksternal. Nah, ini bidang sasarannya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini ya, bahwa misalnya kalau melihat bidang sasaran, tentu yang diperhatikan nih, misalnya efisiensi ini berbicara secara internal dan juga eksternal. Internal itu terkait apa? Ya, perhatian terhadap ukuran di sini, jumlah produk jam kerja, tingkat keuntungan, lalu bahan terbuang per unitnya atau ongkosnya dan sebagainya, omsetnya. Nah, ternyata ini perhatian pada input dan output. Tapi kalau perhatian eksternal, maka efisiensi ini berbicara pada posisi organisasi dalam lingkungan itu seperti apa sih. Kalau pada aspek efektivitas internal, maka dia akan memperhatikan pada kepuasan karyawannya, sasarannya gitu kan, sasarannya pada kepuasan karyawan. Tapi kalau eksternal, nah tentu pada konstituensinya, misalnya tadi konsumen gitu ya,
terus bagaimana organisasi di luar, bagaimana kualitas hidup lingkungannya, bagaimana misalnya supplier atau bahkan pada pemerintah seperti apa. Nah, itu yang membedakan. Teman-teman bisa memahami dari tabel di sini. Untuk yang ketiga, ya, yang terakhir ada ketergantungan atau kontingensi. Nah, dua faktornya ini apa aja sih yang disebut terkait dengan pendekatan efektivitas gitu, yaitu bagaimana standar output ini mempengaruhi keberhasilan organisasi. Tapi bisa saja misalnya ada organisasi yang semakin output-nya itu jelas, semakin output-nya itu pengukurannya atau terukur gitu ya, bisa diukur, maka dikatakan bahwa organisasi itu efektif gitu. Oh, impact-nya apa, jangkauannya seperti apa, lalu misalnya apakah sesuai dengan input mereka dan sebagainya, maka itu akan disebut um, organisasi ini berhasil, begitu atau efektif. Nah, ini karena kontingensi tadi bergantung nih pada bagaimana seberapa seberapa terukurkah output mereka gitu kan, atau misalnya juga pada hubungan sebab akibat tadi. Eh, Apa sih yang menyebabkan mereka bisa bertransformasi? Karena sebab akibat tadi ya, teman-teman dikatakan bahwa organisasi ini bergantung pada lingkungannya, sehingga bisa dilihat bagaimana pada kerangka di sini ya, semakin jelas outputnya, semakin ataupun semakin tidak jelas itu bisa diperhatikan nih. Ketika misalnya efisiensinya lengkap begitu kan, atau kriteria outputnya juga semakin lengkap, eh, kriteria proses internalnya semakin jelas, kriteria sosial atau misalnya konsumennya, lalu misalnya organisasi di luarnya, kemudian bagaimana pemerintah bagaimana penegakan hukum atau yang mereka ikutin dari peraturan pemerintah semakin jelas ya, maka ini akan mengantarkan kepada ini kejelasan. Atau misalnya nih, semakin misalnya kriteria outputnya ini semakin ke kiri ya, aspek-aspek sini semakin ke kiri, semakin lengkap, kemudian yang ini juga kriterianya juga semakin lengkap, maka dia akan mengarah kepada ini. Tapi kalau dia tidak lengkap, maka juga disebut outputnya tidak akan jelas begitu. Tidak jelas artinya ya perusahaan tidak mencapai titik efektivitas yang dia tuju, begitu ya. Nah, sehingga ini yang bisa teman-teman perhatikan bagaimana suatu organisasi bisa berlangsung atau bisa bertahan lama. Dilihat dulu bagaimana eh, dari pendekatan-pendekatan yang kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Oke, di sini ada diskusi kelompok yang bisa dilakukan ya untuk kelas hari ini. Misalnya masing-masing kelompok bisa mencari satu contoh kasus perusahaan, kemudian menceritakan efektivitasnya dilihat dari pendekatan apa yang mereka gunakan. Gitu ya. Misalnya tadi apakah sasaran mungkin ataukah misalnya proses atau misalnya eh, outputnya misalnya. Nah, itu sorry ataukah inputnya. Nah, atau secara integratif tadi bisa dilihat atau kontingensi nggak atau bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan ya. Itu saja. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di minggu depan.